Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Frian. Saya berasal dari kelas 3 Politeknik Negeri Medan, prodi Administrasi Bisnis. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori permintaan juga teori penawaran. Jadi langsung saja, yaitu teori permintaan. Nah, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dalam hukum permintaan jelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Lalu ada beberapa penentu permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang dominan berpengaruh yaitu sebagai berikut. Nah, satu, harga barang itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut. Lalu yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu negara. Lalu corak distribusi pendapatan di masyarakat. Lalu ada cita rasa masyarakat, lalu jumlah penduduk, dan yang terakhir yaitu ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan mendatang. Nah, lalu dari teori kurva dari permintaan tersebut untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas sebuah produk yang diproduksi. Analogi kurva permintaan dalam sebuah bisnis bisa terjadi akibat dua hal yang berbeda, yakni pada kurva yang pertama, semakin banyak penawaran dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Namun hal itu tidak diikutsertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun, sebab kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang sama juga. Contohnya yaitu bisnis baju polos. Hampir setiap produsen bisa membuat produksi yang sama. Meningkatnya permintaan dari pelanggan yang selaras dengan menjamurnya kompetitor yang bisa memproduksi produk yang sama, hal itu membuat persaingan harga tidak bisa dihindari. Lalu solusi dari permasalahan perang harga yang satu, yakni siapapun yang berani memberikan harga lebih rendah akan menjadi pemenangnya. Lalu ada gambar B. Kurva ini menjelaskan tentang semakin banyaknya permintaan dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Akan tetapi hal ini dibarengi dengan kualitas sehingga harga produk ikut meningkat pula. Jadi keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggan. Contohnya bisnis kopi. Jadi kopi merek A akan tetap laku walaupun memiliki banyak kompetitor. Nah, hal itu disebabkan oleh loyalitas lantaran setiap pelanggan memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Begitupun dengan merek kopi B, yang C, dan seterusnya. Nah, jadi begitu. Lalu saya akan melanjutkan yaitu teori penawaran. Teori penawaran itu menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah penawaran dan harga. Dalam hukum penawaran, dijelaskan sifat hubungan antara penawaran suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum penawaran pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit penawaran terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak penawaran terhadap barang-barang tersebut. Nah, jadi sama seperti permintaan tadi, jadi penawaran juga memiliki penentu yang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor tersebut yang terpenting adalah seperti saya ucapkan berikut ini. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Nah, lalu ada juga harga barang yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Lalu ada biaya memperoleh faktor produksi, lalu ada tujuan perusahaan, lalu ada pengaruh teknologi yang berkembang pesat, terus ada ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Jadi secara matematis persamaan fungsi penawaran yaitu QS sama dengan minus A tambah BP. Jadi Q itu merupakan kuantitas jumlah barang yang ditawarkan, lalu ada A yaitu konstanta dan B koefisien garis atau tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan, dan juga ada P yaitu harga jual per unit. Berdasarkan fungsinya tadi, nah jadi kurva penawaran itu sebagai berikut. Secara teori dapat digambarkan sebagai berikut ini. Oke. Jadi pada kasus umum, kemiringan kurva penawaran adalah positif. Kendati demikian, pada beberapa kasus khusus, kemiringan kurva bisa bervariasi menjadi bersifat inelastis sempurna atau elastis sempurna. Oke.
Jadi cuma itu bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.